Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani Nurfadilah. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiorespirasi atau yang disebut dengan cardiorespiratory endurance. Apa sih itu kardio? Daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan sistem pernafasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory, maka diperlukan aktivitas atau usaha untuk memelihara laju denyut jantung pada suatu tingkatan yang aman dan periode yang panjang, seperti bisa dilakukan dengan berjalan, berenang, ataupun dengan berlari, bersepeda juga bisa. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardio tidaklah harus sangat intens, tetapi dimulai secara perlahan-lahan hingga secara berangsur-angsur meningkat ke aktivitas yang lebih intens. Pada referensi lain, daya tahan kardio disebutkan sebagai dengan daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem energi kerja otot atau metabolisme energi agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat ataupun kerja, dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Kapasitas paru-paru merupakan faktor penting dalam kebugaran dan kapasitas kerja fisik, terutama dalam penyediaan oksigen, transportasi oksigen pada sel-sel. Peningkatan dan kapasitas kardio akan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan kardiorespirasi dapat ditentukan dengan beberapa cara, misalkan dengan berjalan, jogging, ataupun berlari pada treadmill, naik turun bangku, dan mengendarai sepeda. Pengukuran daya tahan kardiovaskuler dapat juga dilakukan dengan pengukuran di lapangan, misalnya lari dengan menghitung jarak lari yang dapat ditempuh selama 12 menit. Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung paru dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetik, aktivitas fisik. Faktor genetik akan membedakan kapasitas jantung, paru, dan jumlah sel darah merah atau hemoglobin seseorang serta jenis otot. Perbedaan kondisi fisiologis karena perbedaan genetik akan mempengaruhi daya tahan jantung paru seseorang. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory bisa dilakukan dengan lari 1.500 meter dengan foreleg atau speed play. Foreleg adalah latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun. Sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak berlumpur, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan, dan menggunakan variasi tempo. Cara yang kedua bisa dilakukan dengan lari naik turun di bukit. Bukit dengan lari jarak pendek 30-60 meter yang dilakukan dengan 5-10 kali. Yang ketiga ada lari lambat, kemudian semakin cepat dan cepat sejauh 100 meter sampai 200 meter.
Keempat ada lari jarak 10-20 km dengan kecepatan tetap. Kalau manfaat kebugaran kardiorespiratori yang berikut adalah: 1. Berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. 4. Meningkatkan VO2 max. Yang kelima, tulang-tulang atau persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. Yang keenam, mengurangi resiko jantung koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Tipe daya tahan kardiorespiratori, yaitu ada daya tahan aerobik, yaitu kerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan gerak aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik sendiri dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus ataupun dengan lari interval. Kedua, ada dengan daya tahan jantung paru anaerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang berlari dengan kecepatan tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Baru latihan bagi sistem pernafasan. 1. Dada bertambah luas. 2. Jumlah pernafasan per menit berkurang. 3. Pernafasan yang lebih dalam diafragma. 4. Dapat mengambil oksigen lebih banyak daripada yang tidak terlatih. Baru latihan bagi jantung. Apa saja sih? Nomor 1 yaitu otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntunan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Nomor 2, jumlah isi darah pendenyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang tidak terlatih. Nomor 3, individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Nomor 4, peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Kesimpulan dari kardiorespirasi ataupun yang disebut dengan cardiorespiratory endurance adalah dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Kurang lebih yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mulyana Fadila. Di part kedua ini saya akan menjelaskan tentang latihan
Apa sih itu latihan kekuatan? Latihan kekuatan adalah salah satu gerakan dalam pada saat akan melakukan olahraga dan menggabungkan gerakan menjadi gerakan yang sempurna. Hal ini dapat berfungsi untuk menghindari cedera pada tubuh. Manfaat kekuatan bagi tubuh sendiri antara lain untuk sebagai penggerak dalam setiap aktivitas fisik. Yang kedua, sebagai pelindung kemungkinan cedera. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang membuat lebih efisien pada saat melakukan aktivitas olahraga. Macam-macam latihan kekuatan dari pembahasan di atas, maka saya juga akan memberikan beberapa macam dan bentuk latihan kekuatan, di antaranya sebagai berikut. 1. Latihan kekuatan daya tahan tinggi. 1. Push up, face lift, push bawah tubuh. Latihan kekuatan sendiri, manfaatnya 1. Tujuannya untuk melatih otot-otot lengan. Yang kedua, jadi lakukan seperti ini. Kalian tengkurap dengan kaki tertutup, kedua tangan muncul dengan jari mengarah ke depan. Angkat tubuh sampai tangan lurus. Tubuh diturunkan dengan menekuk lengan ke belakang dan tidak menyentuh lantai. Gerakan ini diulang sampai bertahap 10 sampai 15 dan 20 kali, kurang lebih 30 detik. Yang kedua ada pull up, gantung angkat tubuh. Pull up sendiri bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan. Jadi lakukan seperti ini. Postur awal tergantung pada suatu batang dan kedua lengan lurus. Angkat tubuh dengan menekuk lengan. Yang ketiga, latihan kekuatan dengan dukungan. Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot-otot punggung. Jadi, lakukan seperti ini. Tidur dan tengkurap. Angkat tubuh sampai dada. Tubuh diturunkan kembali ke posisi awal. Gerakan ini diulang sesering mungkin. Lakukan dimulai 10 kali, 15 kali, dan 20 kali. Istirahat kurang lebih 30 menit. Baca juga bentuk latihan koordinasi. Pelatihan kekuatan dan penurunan daya tahan. 1. Lompat jongkok. Lompat jongkok bertujuan untuk melatih kekuatan dan melatih otot-otot kaki. Buat gerakan seperti ini. Berdiri dengan satu kaki ke depan, kedua kaki ditekuk sampai pantat, melompat ke atas sampai kedua kaki lurus. Mendarat dan mengubah posisi kaki di depan. Gerakan diulang sampai tidak kuat, dan ada juga jenis lain adalah lompatan penuh, tergantung di udara. Tangan dipisahkan dari bagian belakang kepala. Posisi kaki tidak berubah, bokong tidak menyentuh tumit. Latihan dilakukan bertahap 10 kali, kedua 15 kali, dan ketiga 20 kali. Ada juga dribbling dalam sepak bola. Yang selanjutnya ada naik turun bangku.
naik turun bangku tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot kaki. Cara melakukannya, berdiri tegak di bangku, satu kaki diangkat ke bangku, kaki diturunkan secara bergantian, gerakan diulang sampai tidak merasa kuat. Kekuatan dan daya tahan pada dasarnya sebagai gerakan dengan keterampilan, baca juga gerakan senam irama. Selanjutnya ada latihan kekuatan bentuk pacuan. Untuk melatih kekuatan bagian-bagian tubuh atas dan bawah dapat dilakukan dalam bentuk sirkuit atau sirkuit perlatihan. Cara latihan kekuatan: posisi awal berdiri, kemudian berlari menuju bar individu. Berdirilah tegak satu tiang dan regangkan lengan ke atas. Lompat tiang tunggal dengan kedua tangan sebelah bahu. Angkat tubuh kedua tangan berada di atas misal. Kemudian maju hingga 3 meter dan lakukan push up 5 kali. Cara latihan kekuatan sendiri: yang pertama, sikap awal berdiri di tempat dan berlari. Kemudian berdiri di bangku, satu kaki diangkat di bangku, kedua kaki bergantian diturunkan dalam posisi tegak dan melakukan ini 10 kali. Kemudian jalankan 3 meter dan lompat 10 kali. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan sendiri antara lain memperlancar peredaran darah, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, mengurangi resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia, meningkatkan rasa percaya diri, menjaga berat badan ideal, memperbaiki mood. Dan jenis-jenis latihannya bisa dengan push up. Awalannya kita awali dengan posisi berbaring dan tengkurap. Luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai tertumpu pada jari kaki. Jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus mulai dari kepala, punggung hingga kaki. Tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan push up ini 10 kali, 1 set dan diulangi 2-3 set. Yang selanjutnya ada plank. Awalnya kita mulailah dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu gunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Pastikan posisi tubuh tegak lurus mulai dari kepala hingga ujung kaki. Atur nafas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan tubuh kembali. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Selanjutnya ada sit up. Sit up sendiri caranya yaitu berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil menghembuskan nafas. Turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, berhitung sebagai 1 set dan ulangi 2-3 set.
Ada lagi namanya bench press. Latihan bench press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, lengan. Jika belum pernah melakukan bench press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini di bawah pantauan instruktur fitness. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya